Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Mahdia selaku dosen pengampu mata kuliah statistik lanjutan. Izinkan saya Wahyu Mulyadi mewakili kelompok dari Bapak Iman Lubis, kemudian Bapak Bison dan Ibu Risahani di dalam menjelaskan terkait analisis varian dua faktor di dalam penggunaannya menggunakan SPSS version 227. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan analisis varian dua faktor. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, di sini dijelaskan apa itu analisis varian dua faktor atau two-way ANOVA. Nah, ANOVA sendiri adalah singkatan dari Analysis of Varian. Nah, ANOVA dua arah sendiri membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen. Dua variabel independen ini disebut sebagai faktor. Dalam analisis ini diperlukan dua variabel independen berskala data kategorik dan satu variabel terikat atau dependen yang berskala data kuantitatif atau numerik. Jadi intinya analisis dua faktor ini adalah terdiri dari dua variabel independen yang sifatnya kategorik dan satu variabel dependen yang sifatnya numerik. Nah, ANOVA ini sendiri seperti yang sudah dijelaskan di awal adalah analisis of varian, yaitu salah satu uji komparatif atau perbandingan yang digunakan untuk menguji perbedaan perbedaan mean atau rata-rata lebih dari dua kelompok. Nah, ada dua jenis ANOVA. Yang pertama adalah analisis varian satu faktor yang terdiri dari satu variabel independen saja dan analisis varian dua faktor atau two ways ANOVA yang terdiri dari dua variabel independen yang sifatnya kategorik. Nah, pada presentasi kali ini, kelompok kami hanya akan membahas analisis varian dua faktor. Nah, analisis varian dua faktor ini sendiri dilakukan untuk menguji ANOVA dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi atau asumsi terkait uji dua analisis varian dua faktor tersebut. Yang pertama adalah sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua adalah varian antar kelompok harus homogen. Dan yang terakhir adalah nilai residual harus berdistribusi secara normal. Nah, izinkan kelompok kami yang diwakili oleh saya menerangkan bagaimana tata cara menganalisis varian dua faktor menggunakan SPSS. Presentasi kali ini, kelompok kami akan mengambil contoh penelitian yang berjudul Pengaruh Jenis Kelamin atau Gender dan Pendidikan Tinggi terhadap Nilai Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Statistika Lanjutan. Nah, karena kami menganalisis pengaruh gender dan pendidikan terhadap nilai akhir statistika lanjutan, maka ada beberapa data yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah kami membuat data yang terdiri dari dua variabel independen yang sifatnya kategorik dan satu variabel dependen yang sifatnya numerik. Di sini variabel independennya adalah gender atau X1-nya adalah gender. Gender ini terdiri dari pria dan wanita. Kemudian pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini terdiri dari strata sarjana atau S1, strata S2 atau magister, dan strata 3 atau doktor. Nah, di sini dikarenakan SPSS tidak bisa membaca data yang sifatnya kategori, maka di dalam variabel independen kami akan mengubah data kategorik tersebut menjadi data numerik. Yang pertama adalah variabel independen yang pertama atau X1 di sini gender dengan kategori pria dan wanita. Maka nilai kategoriknya adalah 1 dilambangkan sebagai pria,
2 dilambangkan sebagai wanita. Nah, yang kedua, variabel independen yang kedua atau X2 yaitu pendidikan tinggi dengan kategorinya ada sarjana, magister, dan doktor. Nah, sarjana ini sendiri kita ubah dari kategori sarjana menjadi numerik menjadi angka 1, magister menjadi 2, dan doktor menjadi 3. Sedangkan variabel dependennya sendiri atau ujian akhir semesternya sendiri sudah merupakan data numerik, jadi tidak perlu kita ubah karena memang sudah kategori numerik. Ya. Kemudian setelah kita mempunyai data untuk diolah ke dalam SPSS, yaitu yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependent, maka langkah selanjutnya adalah kita membuka SPSS for macOS di sini. Oke, kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Nah, di sini kita sudah membuka SPSS-nya. Data yang sudah kita punya tadi, datanya ini ya, yaitu X1-nya gender, X2-nya pendidikan tinggi, dan Y-nya adalah nilai ujiannya, maka kita copy data tersebut. Dimulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir di sini. Nah, kita copy, bisa menggunakan Ctrl C. Kemudian di dalam SPSS di sini, di dalam SPSS sendiri, ada 2 sheet. Di sini ada variable view dan data view. Nah, data dari variabel dependent independent tadi kita kopikan di sheet data view di SPSS di sini. Di pojok kiri atas kita tempelkan di sini atau copy V atau Ctrl V. Nah, di sini data yang tadi sudah kita copy sudah berhasil di copy di SPSS yang tadinya ada di Word. Nah, kemudian setelah dari data view, kita ke variable view di sini. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Di antaranya yang pertama, di kolom name di sini di dalam variable view, kita akan ubah var triple 1 menjadi namanya kita ubah menjadi gender di sini. Kemudian yang var triple 2 kita ubah menjadi pendidikan. Kemudian var triple 3 kita ubah menjadi ujian. Nah, kemudian type-nya di sini kita pastikan harus numerik semua, width-nya juga 8, kemudian desimalnya. Karena data yang kita gunakan tidak ada desimalnya, maka desimalnya secara keseluruhan kita harus ubah menjadi 0 di sini. Kita ubah jadi 0. Kemudian di kolom label, di sini gender. Dikarenakan gender tadi kan variabel X1 adalah jenis kelamin ya. Di sini kita tulis lagi jenis kelamin di labelnya. Kemudian pendidikannya di sini, karena tadi kita menggunakan variabel X2-nya pendidikan tinggi, maka di sini di labelnya kita tulis pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Kemudian di ujiannya, karena variabel dependen yang kita gunakan adalah nilai akhir semester, maka di labelnya kita beri nama nilai akhir semester. Kemudian value-nya non, di kolom missing-nya non, di kolomnya kita pastikan 8 semua, di align-nya right, di measure-nya unknown, sampai dengan, sorry, di value-nya kita jangan non. Kita ubah value-nya di sini, karena tadi kita mengubah data kategorik menjadi numerik, di gender atau di jenis kelamin, tadi kan eh, value atau nilainya 1 itu dari pria, kemudian 2 menjadi wanita. Nah, kemudian kita klik OK.
Kemudian value di variabel pendidikan tinggi tadi, yaitu satu adalah strata sarjana, kemudian kedua adalah strata magister, kemudian tiga adalah strata doktor. Nah, setelah kita add semua, kita klik OK. Nah, dikarenakan variabel dependen ujian atau nilai akhir semester tadi datanya sudah numerik, maka kita di value-nya tidak usah diganti lagi karena memang sudah numerik. Yang kita ganti adalah data data kategorik yang ada di variabel independen. Nah, setelah ini kita lihat lagi ke data view. Nah, di data view yang tadinya datanya ada desimalnya, sekarang sudah berubah menjadi tidak ada desimal atau desimalnya 0. Kemudian juga nama variabelnya sudah berubah, yang tadi var triple 01, 02 sampai dengan 3 sudah berubah menjadi gender, pendidikan, dan ujian. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik analyze, kemudian setelah klik analyze kita ke general linear model, kemudian univaria. Nah, kemudian kita pindahkan nilai akhir semester ke dependent variable. Karena nilai akhir semester tadi merupakan variabel dependent. Nah, kemudian jenis kelamin atau gender dan pendidikan tinggi kita masukkan ke fix factor di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita klik plot di sini. Nah, klik plot, kemudian kita pilih variabel pendidikan dan pindahkan ke gender pindahkan ke horizontal axis, pendidikan eh, pindahkan ke separate line sini. Kemudian add. Nah, kemudian kita klik chart type di sini di line chart. Kemudian kita klik continue. Oke. Setelah itu kita klik post hoc. Nah, post hoc. Nah, setelah itu kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh gender ke pendidikan. Makanya pendidikannya kita pindahkan ke post hoc test ke sini. Nah, di sini ada beberapa uji untuk mengetahui homogenitas. Di antaranya yang paling sering adalah Bonferroni, kemudian Scaife, dan Tukey. Nah, kita bahas terlebih dahulu apa sih perbedaan antara Bonferroni, Scaife, dan Tukey. Dan di analisis yang akan kita lakukan, kita menggunakan uji post hoc yang mana untuk mengetahui homogenitasnya. Nah, kita skip dulu di sini. Kita bahas di sini. Oke. Nah, kita bahas yang pertama. Nah, untuk menguji homogenitas, yang pertama adalah atau di dalam SPSS kita uji post hoc di sini, ada beberapa kriteria yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, yang pertama, apakah data yang kita punya direncanakan untuk dibandingkan secara kombinasi atau secara luas. Nah, kalau iya, kita menggunakan Bonferroni. Kenapa Bonferroni? Karena Bonferroni bisa menganalisis uji homogenitas dengan data yang banyak. Nah, sedangkan data yang kita gunakan di sini kan datanya kurang dari 100 ya. Di sini hanya sekitar 44 atau kecil ya data yang digunakan. Sedangkan Bonferroni cocok digunakan untuk data yang sampelnya banyak gitu. Nah, karena sampelnya kita sedikit, maka kita tidak menggunakan Bonferroni di sini. Nah, kemudian karena sampelnya sedikit, misalnya di sini juga apakah hanya membandingkan komparasi secara sederhana. Nah, kalau misalnya kalau misalnya tidak, kita menggunakan Scaife. Nah, Scaife di sini kita membandingkan
perbandingan analisis dua faktor secara lebih komprehensif atau secara lebih lengkap. Misalnya, kita membandingkan antara wilayah A dan B dengan wilayah C dan D. Itu kan kompleks kan? Kita menggunakan datanya lebih kompleks. Nah, sedangkan data yang kita gunakan pada eh, penelitian sekarang adalah hanya gender, pendidikan tinggi, dan nilai ujian. Jadi lebih sederhana atau lebih simpel. Nah, karena data yang kita gunakan juga lebih simpel dan sederhana, maka kita menggunakan 2K. Nah, kemudian 2K ini sendiri sebetulnya ada dua, yaitu ada 2K biasa dan ada 2K Kramer. Nah, apa bedanya? Kalau misalnya data yang kita punya sampelnya sama, nah di sini are the sample size equal amongst group. Nah, kalau misalnya data sampelnya yang kita gunakan sama, kita menggunakan 2K. Tapi kalau data sampelnya berbeda satu antara yang lain, kita menggunakan 2K Kramer. Nah, karena data sampelnya jumlahnya sama, ya, karena eh, karena sama, kita menggunakan 2K untuk analisis uji post hoc-nya, gitu ya. Nah, kita balik lagi ke SPSS tadi di uji post hoc, kita ulang lagi. Jadi file, analyze, kemudian general model, univariate, kemudian tadi kita di post hoc di sini, tadi kan sudah plot di sini. Nah, kalau kita ulang lagi. Kita pindahkan variabel dependent nilai akhir semester ke kolom dependent variable, kemudian jenis kelamin atau gender dan pendidikan tinggi ke fix factor. Nah, setelah itu eh, kita klik plot di sini. Di plot sendiri, kita pindahkan gender ke kolom horizontal axis, pendidikan ke separate line. Kemudian klik add, kemudian klik continue. Setelah itu, kita uji post hoc. Nah, tadi karena sebelum kita uji post hoc, kita pindahkan dulu variabel pendidikan ke post hoc for test. Nah, karena yang kita gunakan 2K, nah ini kita klik 2K ya di sini. Karena sebenarnya ada banyak di sini, ada 2K, Bonferroni, Sek, Duncan, dan lain-lain. Tapi pada umumnya untuk uji posok rata-rata peneliti menggunakan Bonferroni, Scef, ataupun 2K. Nah, jadi di sini kami hanya menjelaskan mayoritas uji posok yang sering dipergunakan di dalam penelitian. Nah, dikarenakan uji perbandingan yang akan kita lakukan ini sederhana dan jumlah sampelnya juga sama satu sama lain dan juga jumlah sampelnya juga kecil, maka kita gunakan 2K. Kalau jumlah sampelnya besar, kita menggunakan Bonferroni. Kalau misalnya perbandingannya lebih kompleks, kita gunakan Scaife. Nah, oke. Kita sudah pilih 2K di sini, maka klik continue. Setelah itu kita klik option di sini. Nah, di kolom option di sini ada display. Nah, di display kita klik descriptive statistik dan homogeneity test. Nah, ini saja ya yang kita klik di display. Kemudian kita klik continue. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output SPSS analisis varian dua faktor. Nah, kemudian kami akan menjelaskan bagaimana interpretasi dari hasil output SPSS ini. Jadi kita pindahkan ke Word untuk kita analisis interpretasinya. Nah, di sini yang pertama adalah, nah, di sini yang pertama interpretasi yang akan kita bahas adalah terkait dengan, bentar, nah, yaitu adalah deskriptif statistik di sini. Nah, di sini kita pindahkan dulu kita dengan cara copy di sini. Kita copy, kita pindahkan ke interpretasi output two-way ANOVA dalam SPSS. Kita
copy, kemudian satu lagi di sini. Nah, kemudian baru kita analisis di sini. Analisis yang itu kita perbesar dulu. Nah, di sini ada eh, hasil output dari analisis varian dua faktor tadi, yaitu analisis deskriptifnya. Dari tabel di atas, kita bisa menilai rata-rata nilai ujian berdasarkan gender di sini. Nah, di sini kita lihat gambarannya, jenis kelamin pria atau satu di sini jumlahnya 18, wanita ada 22. Pendidikan tinggi, strata sarjana ada 8 orang, magister ada 20 orang, dan doktor ada 12 orang. Nah, kemudian dari tabel di atas kita bisa menilai rata-rata nilai ujian berdasarkan gender dan pendidikan tinggi. Sebagai contoh di sini, nilai rata-rata ujian akhir semester pria dengan pendidikan sarjana sebesar 32,43 yang ini. Nah, kemudian sedangkan nilai ujian akhir semester wanita yang berpendidikan magister sebesar 65,13. Nah, yang ini. Dan begitu seterusnya di dalam interpretasi analisis deskriptif statistiknya. Nah, kemudian setelah kita interpretasikan deskriptif statistiknya, kita presentasikan terkait dengan Leuven testnya di sini. Kita copy saja ke bawah. Nah, Leuven test ini dipergunakan untuk menunjukkan nilai signifikansi. Nah, di sini kita lihat nilai Leuven testnya adalah signifikansinya 0,518, di mana 0,518 ini lebih kecil dari lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga bisa dikatakan varian antar grup berbeda secara signifikan. Jadi kalau nilainya lebih besar daripada 0,05 signifikansinya, maka bisa dikatakan data tersebut memiliki varian secara signifikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah tabel di bawah ini menunjukkan hasil dari uji two-way ANOVA-nya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, ada 7. Sampai total ini dimulai dari corrected model sampai dengan total. Nah, dari data di atas kita mendapatkan nilai-nilai penting yang bisa disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah corrected model, yaitu pengaruh semua variabel independen, yaitu dimulai dari gender, pendidikan, dan interaksi gender dengan pendidikan atau gender pendidikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau nilai ujian. Apabila signifikansinya lebih kecil dari 0,05 alfanya, di sini sama dengan signifikan. Nah, di sini corrected modelnya signifikansinya adalah 0,00. Berarti model valid atau bisa dikatakan pengaruh semua variabel independen memiliki taraf signifikansi yang tinggi karena di bawah 0,05 gitu. Kalau misalnya kita dapat katakan corrected model ini adalah sebagai uji simultan atau bersama-sama semua variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, kemudian selain corrected model ada juga intercept. Nah, intercept ini adalah nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel independen. Artinya, tanpa ada pengaruh variabel independen, variabel dependen dapat berubah nilainya. Apabila signifikansinya kurang dari 0,5 alfanya, berarti bisa dikatakan signifikan. Contoh di atas adalah untuk interceptnya signifikansinya adalah 0,00, berarti interceptnya signifikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah gender. Di sini kita uji parsial atau satu-satu antara variabel independen terhadap variabel dependennya, yaitu pengaruh gender terhadap nilai ujian di dalam model. Nah, apabila signifikansinya adalah kurang dari 0,05, bisa dikategorikan eh, signifikan. Contoh di atas adalah 0,005. Nah, di sini.
0,005 ini lebih kecil daripada 0,05. Berarti gender berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Nah, yang keempat, di sini ada pendidikan. Nah, pendidikan ini signifikansinya adalah 0,00. Nah, pengaruh pendidikan terhadap nilai ujian di dalam model apabila signifikansinya kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan pengaruh pendidikan terhadap nilai ujian adalah signifikan. Nah, kemudian ada gender dan pendidikan, interaksi gender dengan pendidikan terhadap nilai ujian di sini. Pengaruh interaksi gender dan pendidikan terhadap nilai ujian di dalam model apabila signifikansinya kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan signifikan. Nah, di contoh di atas, nilai signifikansi gender di sini adalah 0,003. Nah, bisa dikatakan berarti interaksi gender dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Kemudian errornya di sini nilainya adalah 4540,814. Nah, error sendiri semakin kecil maka modelnya semakin baik. Kemudian ada di sini ada R square-nya. Nah, di bawah. Nilai determinasi berganda semua variabel independen dengan dependen. Contoh di sini adalah nilai R square-nya adalah 0,668, di mana mendekati 1. Berarti berkorelasi sangat kuat. Jadi kalau R square-nya mendekati 1, maka berarti berkorelasinya sangat kuat. Kalau menjauhi 1, berarti korelasinya lemah. Nah, di sini korelasinya 0,668 bisa dikategorikan berkorelasi sangat kuat. Nah, dari 7 kesimpulan di atas, dalam uji two-way ANOVA atau analisis varian 2 faktor, poin 1, 3, 4, dan 5 adalah yang terpenting tanpa mengabaikan faktor-faktor lainnya. Nah, di sini yang ke-1 adalah corrected model, yang ketiga adalah gender, yang keempat pendidikan, yang kelima adalah interaksi gender dengan pendidikan. Jadi kalau di dalam uji hipotesis di sini, yang terpenting adalah satu corrected model, yaitu uji simultannya atau uji secara bersama-sama variabel independennya terhadap variabel dependen. Kemudian 3, 4, dan 5 adalah uji secara parsial variabel independen terhadap variabel dependennya. Begitu. Baik. Nah, kemudian setelah kita menguji Levene-test, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan menguji 2K testnya yang kita pilih tadi untuk menentukan homogenitas. Apakah variabel yang digunakan di sini mempunyai homogenitas. Nah, kita uji dengan 2K post hoc di sini. Nah, 2K post hoc di sini bisa kita lihat dari yang pertama adalah sebentar. Nah, dari multiple comparison-nya di sini. Nah, saya sudah pindahkan ke sini. Kemudian kita bisa lihat di sini. Yang ada perbedaan signifikan ditandai dengan tanda bintang di sini. Jadi kita lihat di sini. Di dalam multiple comparison-nya, di sini kan ada pendidikan tinggi, yaitu sarjana, magister, doktor. Kita lihat mean difference-nya di sini. Di dalam mean difference ini, kita lihat. Nah, di sini ada nilainya, di atasnya pangkatnya adalah ada tanda bintangnya. Nah, kalau semuanya bertanda bintang di sini, semua variannya bertanda bintang, entah itu sarjana, magister, dan doktor, maka dari tabel di atas semuanya ditandai dengan bintang, berarti semuanya ada perbedaan yang signifikan, gitu. Jadi di sini variabelnya
tidak homogen atau terjadi perbedaan. Kalau misalnya homogen kan kita tidak bisa melanjutkan ke analisis dua faktor karena homogenitasnya tinggi. Akan tetapi di sini karena ada tanda bintangnya semua di masing-masing variannya, maka bisa dikategorikan kalau masing-masing varian di sini memiliki perbedaan yang signifikan satu sama lain. Nah, kemudian di sini ada diagram plot di sini. Nah, kita pindahkan juga untuk diinterpretasikan. Nah, kita sudah pindahkan ke Word. Diagram plot di bawah ini berguna untuk menilai apakah ada interaksi efek antar variabel. Namun diagram ini tidak bisa dijadikan bahan acuan yang valid, tetapi hanya sekedar memberi gambaran saja. Apabila garis-garis tidak menunjukkan kesejajaran, maka dicurigai ada efek interaksi. Nah, di sini garis merah adalah doktor, garis hijau adalah magister, dan garis biru adalah sarjana. Di sini garis X-nya adalah jenis kelamin. Nah, dari diagram di atas menunjukkan ada ketidaksejajaran garis, maka dicurigai ada efek interaksi di sini. Nah, kalau misalnya sejajar antara variannya antara sarjana, magister, dan doktor, dicurigai di situ tidak ada interaksi. Akan tetapi kan ini tidak sejajar ya. Eh, ada yang horizontal, ada yang seperti vertikal di sini. Jadi disimpulkan tidak maka tidak ada dicurigai interaksi di sini. Nah, kemudian di sini kan salah satu berikut adalah hasil interpretasi dari analisis varian dua faktor. Nah, tadi kan sudah kita bahas kalau uji ANOVA itu harus dipenuhi beberapa asumsi. Yang pertama adalah sampel berasal dari kelompok yang independen, kemudian varian antar kelompok harus homogen. Tadi sudah kita uji dengan 2K test. Kemudian yang terakhir adalah nilai residual berdistribusi normal. Nah, untuk mengecek apakah residual berdistribusi normal atau tidak, maka kita kembali lagi ke SPSS di sini. Nah, kita ke SPSS untuk melakukan uji normalitas di sini atau apakah data yang kita gunakan berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini kita sudah ke SPSS lagi. Nah, karena sudah di SPSS, kita klik Analyze lagi untuk mengetahui distribusinya ya, apakah data yang kita gunakan berdistribusi normal atau tidak. Nah, caranya adalah kita analyze, kemudian ke regression. Setelah regression, kita klik linear. Setelah linear, nah di sini kita pindahkan variabel dependent ke kolom variabel dependent. Di sini yang jadi variabel dependentnya kan nilai akhir semester. Nah, di sini kita pindahkan. Kemudian yang menjadi variabel independennya, yaitu jenis kelamin atau gender dan pendidikan tinggi, kita pindahkan ke kolom independen. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan berdistribusi atau normal atau tidak, nah kita di sini klik plot. Nah, kemudian kita pilih zprint, pindahkan ke kolom Y, dan thresh ID ke kolom X. Nah, untuk mengetahui distribusi normalnya, berdistribusi atau tidak, berdistribusi normal atau tidaknya data yang kita gunakan, maka standarized residual plotnya kita klik histogram dan normal probability plotnya. Jadi kan kita ingin mengetahui apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita klik eh, OK di sini. Nah, setelah diklik OK, nah di sini. Nah, di sini ada grafik untuk menyatakan apakah data kita berdistribusi normal atau tidak di sini. Nah, ini dia.
Kemudian nanti akan kita pindahkan ke Word untuk diinterpretasi. Nah, karena sudah dipindahkan, maka kita lihat interpretasinya di Word. Yang tadi, bentar. Hmm, nah, ini. Nah, kita sudah pindahkan ke Word. Nah, kita bisa lihat di sini, di grafik, di eh, bagaimana kita mengetahui data tersebut berdistribusi atau normal atau tidak. Kita lihat garis diagonal di sini. Di sini ada plot atau titik-titik. Nah, titik-titiknya ini berada di sekitar garis diagonal ini. Berarti bisa dikatakan kalau data yang kita gunakan berdistribusi normal. Karena di sini tidak ada pencilan atau tidak ada outlier. Nah, bisa dikategorikan data yang kita gunakan adalah seluruhnya adalah berdistribusi normal. Kalau misalnya ada outlier atau pencilan, kita harus menghilangkan dulu atau mengeliminasi outlier tersebut atau pencilan tersebut. Akan tetapi di sini data yang kita gunakan semuanya berdistribusi normal. Atau selain kita bisa ketahui dari grafik distribusi normal, kita juga bisa lihat dari scatter plot di sini. Nah, kita lihat di sini. Plot titik-titik data di sini berada di atas garis nol dan ada di bawah garis nol. Dan semua datanya berdistribusi normal, semuanya berada di atas garis nol dan di bawah garis nol. Nah, ciri-ciri data yang tidak berdistribusi normal biasanya adalah semua data atau plotnya ini ada di atas garis nol saja ataupun hanya berada di bawah garis nol saja. Akan tetapi data yang kita gunakan semuanya keseluruhan merata ada di atas dan di bawah garis nol. Berarti bisa dikategorikan data yang kita gunakan untuk analisis varian dua faktor ini berdistribusi normal. Begitu. Oke, baik. Saya kira cukup presentasi dari saya dan bisa dilanjutkan selanjutnya kepada para anggota kelompok lainnya. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.